Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih dengan saya Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Muatan untuk hari ini adalah muatan IPS. Selamat menyaksikan. Muatan IPS untuk hari ini materinya adalah menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Perhatikan gambar berikut ya nak. Nah, ini merupakan contoh-contoh kegiatan ekonomi. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, ada di bidang pertanian dan perkebunan. Contoh gambar dari pertanian seperti ini ya nak. Nah, contoh gambar untuk perkebunan seperti ini. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya nak, tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Kita lanjut bidang kegiatan ekonomi selanjutnya. Yang kedua yaitu peternakan dan perikanan. Gambar di bidang peternakan yaitu sebagai berikut ya nak. Ini contohnya ada peternakan sapi dan juga peternakan ayam. Untuk gambar di bidang perikanan adalah sebagai berikut. Jelas gambarnya kan nak? Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu seperti ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Hewan laut yang biasa ditangkap yaitu seperti ikan kakap, udang, dan kepiting. Hasil kegiatan ini biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Kita lanjut bidang kegiatan ekonomi selanjutnya. Yang ketiga yaitu kehutanan. Gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu jati dan rotan. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Mebel itu adalah industri yang memproduksi perabotan keperluan rumah dan kantor seperti lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Hasil hutan juga diekspor atau dikirim ke luar negeri ya nak, untuk menambah devisa negara. Nah, selain itu nak, ada juga kegiatan ekonomi lain yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa-apa saja? Kita lanjut ya nak. Bidang kegiatan ekonomi selanjutnya. Yang pertama di bidang pertambangan. Perhatikan gambar berikut ya nak. Nah, ini adalah contoh gambar di bidang pertambangan. Kamu sudah tahu pastikan nak barang-barang tambang apa-apa saja? Ya, ada seperti pasir, emas, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang.
Misalnya nak, tambang pasir berada di sekitar aliran sungai ataupun pantai. Hasil dari kegiatan tersebut adalah seperti berikut. Kita mulai nak dari yang pertama, barang tambang yaitu pasir dan kapur. Nah, ini digunakan sebagai bahan baku bangunan. Kita lanjut barang tambang berikutnya, ada emas ya nak, ada juga perak. Itu digunakan sebagai bahan dasar perhiasan. Ya nak, bahan perhiasan bisa seperti gelang, anting dan lain sebagainya ya nak. Kita lanjut, ada minyak bumi. Ya, sama halnya dengan gas bumi dan batu bara, ini digunakan sebagai bahan bakar. Dan yang terakhir ada belerang. Nah, belerang ini nak digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Kegiatan ini biasanya melibatkan perorangan dan badan usaha. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Masih ingat kan nak, sumber daya alam terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ulang sekilas ya nak, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun dipakai terus-menerus. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Kenapa? Karena jumlahnya yang sangat terbatas. Misalnya nak, untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, bahan tambang bersifat tidak terbarukan sehingga kegiatan dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak. Kita lanjut bidang kegiatan ekonomi selanjutnya. Yang kedua, ada industri. Perhatikan gambar berikut ya nak. Nah, ini adalah contoh gambar di bidang industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri biasa dilakukan di dalam pabrik. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakunya. Contoh industri yaitu pabrik makanan, minuman, konveksi, elektronik, dan otomotif. Kegiatan ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Kita lanjut, yang ketiga, perdagangan. Perhatikan gambar berikut ya nak. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar ataupun di badan usaha tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Kita lanjut bidang ekonomi yang terakhir yaitu jasa. Nah, kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, tentara, kurir, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar berikut ya nak. Kita mulai dari yang pertama. Nah, kira-kira ini pekerjaan seorang apa? Ya, ini adalah guru. Guru tugasnya adalah untuk mengajari atau memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Kita lanjut nak, gambar yang kedua. Ini adalah apa nak? Ya, ini adalah dokter. Nah, apa fungsi dari dokter? Ya, dokter memberikan jasa atau pelayanan kepada pasien yang sedang sakit. Ya nak, dokter menolong orang yang sedang sakit. Seandainya kita sakit, pasti kita akan menemui seorang dokter. Kita lanjut yang terakhir, ada gambar apa?
Iya, jelas ya nak dari tulisannya ini adalah gambar seorang kurir. Nah, tugas utama kurir adalah untuk mengantarkan barang dari pengirim ke tujuan dengan selamat. Nah, itulah dia nak beberapa contoh bidang kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk pada tugas yang menjadi tugasmu untuk hari ini nak, yaitu muatan IPS ya. Ada 4 soal. Untuk soal yang pertama, tambak udang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang. Untuk soal yang nomor 2, manfaat kegiatan ekonomi pada bidang jasa adalah. Soal yang nomor 3, barang tambang yang digunakan sebagai bahan dasar perhiasan adalah. Dan soal yang terakhir, tuliskan 3 contoh barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi industri. Soalnya jelas kan nak? Kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam dari Mei.